ada yang disebut dengan agnostik atau yakin adanya Tuhan tetapi tidak percaya dengan adanya agama. Jadi sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini bersama guru kita Ustadz. Semoga Allah jaga antum Ustadz. Amin. Ya, dan juga Bapak Darto. Saya didoain juga dong. Iya, semoga Allah berikan hidayah. Allah Ya Akbar. bener dong. Bener juga sih, tapi Iya. kesannya kayak saya Ya bener kan, doa gue bagus. ya benar, amin ya Allah. Iya. Terus berikan saya hidayah, yang penting Allah ridho, amin. Itu istiqomah dan seterusnya. Amin. Ya kan, semoga Allah juga jaga Bapak Darto. Ya, ya, ya. Ya kan, dan keluh kesahnya kayaknya bakal disampaikan. Tapi kayaknya berhubung sekarang bulan Ramadan, Ya. pertanyaan-pertanyaan kan bakal tajam dan mengasah otak. Butuh energi, Butuh energi. butuh protein tinggi. Yes. Sebelum kita mulai, coba kita minum dulu aja. Apa itu? Entrasoy by Entramix. Wih. Gitu. Ini nih. Iya. Aku boleh minum nggak? Boleh dong. Tuh, ya nih. Ini kita minum dulu ya. Oke. Ya, bismillah. Cocok nih. Ustaz, izin dulu, Ustaz. Ya silakan. Ini kan Saya yang juga nonton ada. kita lagi puasa ini. Kan udah malam nih nontonnya. Oh, udah malam. Udah malam. Jangan nonton siang ya. Diatur. Nah, jadi Entrasoy by Entramix ini yang gue minum sama Bapak Darto, ini tinggi protein, guys. Tinggi serat protein, ya, tinggi serat pangan, cocok buat penuhi nutrisi harian saat berpuasa. Jadi pas sahur minum ini, mantep banget itu. Wah, makanya ini kita ngobrol ini kan harus bener-bener kita jaga badan Betul. kita, ya. Kita kan Entrasoy, asoy banget. Bukan gitu. Bukan gitu, tulisannya nggak ada. Oke. Nutrisi harian saat berpuasa. Nggak, saya Improve. ya. Siapa tahu dipakai sama Entrasoy. Iya betul. Entramix on the mix. Asik. Oke. Ya, sorry. boleh Sorry, silakan sorry, Bapak Pak Darto mau nanya sama Ustadz Zul. Kok nggak diminum Pak Ustadz? Ya, yuk Ustadz nanti aja dulu. Oh, nanti Kita aja. dulu aja memang. Iya. Pak Ustadz. Wah. Supaya saya serius jawabnya. Iya benar. Ntar ini kan malah jadinya on terus nanti. Iya. Pak Ustadz Zul. Ya. Udah pernah di endorse ini belum? Kasih umroh sama dari. Wah, nanti kita lagi bikinin Pak. Lu jangan digiring-giring ke sono. Oh, kirain Nanti dia. ada nanti Tiba insyaallah. diajak dong Pak Ustadznya. Iya. Kasih umroh. Haji insyaallah. Haji. Bu. Masya Allah. Ustadz, Pak Darto ini pernah ada cerita. Gue jadi pengen bahas itu dulu tuh. Itu lagi. Iya Udah sih. sering lah. Udah sering ya. Mm-mm. Jadi Darto punya satu pengalaman ketika dia di Mekah. Yang haji itu Pak Ustadz yang keren jatuh. Wah, itu ada Darto, Pak. Oh, subhanallah. Ada Tapi saya nggak ngeliat, waduh gitu. Cuma saya pas lagi tawaf. Pak Ustadz kalau menonton silakan klik link di bawah ini. Gak ada. Buat Oh kasih iya, ke iya. episode Ada. itu. Kita Iya, bantu iya. deh. Mau mulai dari situ dulu? Iya. Apa mau mulai dari kehidupan? Saya dari Pak Ustadz saya mau nanya Pak Ustadz Hmm. tentang yakin. Bagaimana ini seorang laki-laki terutama ya, maksudnya laki-laki ini kan tanggung jawabnya besar sekali. Sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang provider, sebagai seorang imam, tanggung jawabnya besar sekali. Dan semakin bertambahnya umur, banyak di tangan kita yang harus kita urus, tidak hanya keluarga tapi juga mungkin ada perusahaan, ada apa segala macam gitu kan. Kadang-kadang kita meragukan, keraguan terhadap diri sendirinya tuh malah justru semakin bertambah besar. Yang seharusnya malah semakin yakin, tapi kok aduh gue bisa gak ya, aduh bisa gak ya, aduh kok begini, aduh begitu, aduh bisa gak ya. Ada gentarnya gitu. Padahal dulu waktu masih muda kayaknya maju terus, hajar pol, gak gentar gitu. Kok bisa-bisanya ketika sudah mapan? Sudah mapan, lebih steady, malah mau ambil satu langkah besar, itu tuh jadi stres, jadi kepikiran. Apakah itu juga ada hubungannya dengan mungkin karena terlalu banyak yang dipikirkan sehingga kedekatan ataupun iman itu lagi tipis, kedekatan dengan Allah lagi berkurang. Ini saya kasih contoh aja nih ya Pak Ustadz ya. Lagi-lagi ini menjadi salah satu tadi kita sempat ngobrol sebelumnya ya. Kondisi di mana kita yang sudah mapan atau sudah matang ini harusnya lebih yakin daripada kita 10 tahun yang lalu, tapi justru semakin was-was dan semakin takut gitu. Kenapa tuh ya? Padahal kita kalau pikir-pikir udah tahu ya, caranya, langkahnya udah tahu kan. Kita lagi dunia akhiratnya udah tahu sebenarnya. Kayak misalnya contoh, saya kasih contoh yang paling gampang nih Pak Ustadz. Waktu saya baru menikah,
saya itu ya jadi penyiar lah, tau lah kita gaji Ya, penyiar ya, ya. ya, Ya kecuali Derry kan waktu itu kan program director. Iya betul. Sebelum hijrah Pak Ustadz. Iya. Waktu itu masih Ngapain jadi bahasa gue? Oke, Iya. belum berkah lah waktu itu. Oke, terus. Iya, waktu itu mau beli rumah, itu ngelihat cicilannya aja. Ya maaf ya Pak Ustadz ya, namanya kalau nggak nyicil nggak ada duitnya. Oh, riba toh. Astagfirullahaladzim, ya gimana dong waktu itu kan ya, itu masih 15 tahun yang lalu Pak Ustadz. Masih nyambung cicilannya? Enggak, udah enggak. Udah. Alhamdulillah udah selesai. Alhamdulillah udah selesai. Nah, maksudnya waktu itu lihat, waduh, bisa nggak ya, kata mertua saya waktu itu, karena bapak saya udah meninggal. Udah, Bismillah, mama support, yakin. Dan akhirnya beneran kejadian gitu. Yang waktu itu nggak dimasuk sama akal, matematika Allahnya lebih jalan, gitu. Nah, fast forward berpuluh-puluh tahun kemudian ke momen-momen ini, langkah besar lagi mau saya ambil. Tetapi kecemasan itu bukannya saya semakin yakin, karena udah pernah terbukti kan nih. Skala yang segitu aja kebukti. Harusnya kan skala yang sekarang dengan skala saya yang sekarang gampang dong nih. Tapi malah was-was. Wah, waktu was-wasnya saking kepikirannya waktu saya inget banget, nggak akan lupa, untuk ngambil langkah besar ini. Saya lagi duduk, ini lagi sunyi nih rumah, semua pada tidur. Saya lagi duduk gitu, pikirin gimana caranya ya. Mikir gini ini kalau mau ke situ berarti harus kesini dulu gini. Wah, mikirin sampai momen kuping nih berdenging. Besoknya tuh setengah hari itu kuping tuh nging gitu, saking kepikirannya gitu. Terus duduk itu, ya Allah, gua ini serba berkecukupan. Rumah ada nih, alhamdulillah, nggak cuma satu nih. Bodoh. Ya kan? Iya. Mobil ada, rekening ada. Kenapa gua begini ya? Gitu. Nah itu jadi cemas itu yang, ya Allah kenapa begini sih? Inilah buktinya bahwa ternyata orang kaya juga belum tentu bahagia kan. Bener kan? Bener kan toh? Bener. Iya itu kayak, ya Allah terus gimana ini ya? Tapi maksudnya, loh, niat saya kan sebenarnya buat keluarga ini nih. Ini satu langkah besar ini, saya bener-bener pure buat keluarga, buat anak-anak, buat istri. Kenapa saya tidak bisa seperti saya berbelasan tahun yang lalu yang gaspol hajar bleh gitu. Nah, silakan Ustadz. Nah, ini mantap. Yakin nih. Masalah yakin itu loh ya. Padahal ya. harusnya yakin Allah pasti, kalau Allah kasih kejadian. Masya Allah. Ya Masya Allah ya. Gimana Ustadz? Kepanjangan Baik, ya Pak Ustadz, maaf. Gak apa-apa. Saya coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi Masya Allah ini tema pembahasan masalah yakin ini luar biasa sebenarnya. Kalau kita dapat sebuah intisari bagus tentang yakin itu, dan bagaimana kiat-kiat yakin, kemudian di mana tempat-tempatnya. Ya, kalau kita ketemu itu, maka itu luar biasa sebenarnya, menjadi spirit sangat hebat di dalam kehidupan. Jadi sebenarnya begini ya, yakin itu dilihat kalau di konteks pembahasan keimanan, itu kata Ibnu Mas'ud, yakin itu adalah keimanan seluruhnya. Al-yakin al-imanu kulluh. Yakin itu adalah keimanan seluruhnya. Seluruh keimanan di dalam yakin. Ya, makanya kan kita baca Al-Quran kan. Surah pertama setelah Al-Fatihah surah apa? Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu sudah diingatkan mereka terhadap akhirat itu yakin. Itu keyakinan. Kemudian disebutkan bahwa salah satu syarat dari keimanan itu adalah keyakinan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang yang beriman itu adalah siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak pernah ragu. Apa artinya tidak pernah ragu? Artinya dia yakin kan? Ya itu lawannya dari ragu. Ya. Dan seorang yang bersyahadat la ilaha illallah, di antara syarat syahadatnya diterima,
kalau dia yakin akan makna syahadat. Ya itu posisi memang harus yakin di situ. Ya karena itu Nabi SAW ketika berjumpa dengan Abu Hurairah, beliau berkata, wahai Abu Hurairah, siapa yang kamu jumpai di belakang tembok ini, beri kabar gembira bahwa siapa yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah mustaiqinan biha qalbuh, yang hatinya itu yakin, beri kabar gembira dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Ya. Jadi yakin ini derajat penting di dalam kehidupan. Bahkan Ibnul Qayyim membahasakan yakin itu, kalau pada jasad dia adalah ruhnya. Dia adalah ruhnya. Nah, cuman pengaruh-pengaruh keyakinan ini di dalam kehidupan, ini yang kadang kita kurang memahami. Betul ada hal-hal yang di situ mungkin bukan di pembahasan yakin atau tidak, tetapi pembahasannya di sini ini cocok atau tidak. Ini perlu pertimbangan atau tidak. Nah, itu kan kaitannya dengan masalah keahlian, kemampuan. Karena itu kita diberi syariat kalau misalnya kita ragu antara A dan B. Nah, pertama kita tanya dulu orang yang ahli. Kita maksimal dulu. Sudah tahu misalnya saya pilih A, ya maka Nabi SAW berkata, kalau kamu sudah berniat tetap untuk memilih sesuatu, sebelum kamu lakukan, sholat dulu 2 rakaat. Itu disebut dengan nama sholat istikharah. Orang kan bilang sholat istikharah, kalau hari ini saya sholat bingung kan. Maksudnya kalau dia bingung cari bingung pilihan kita. Itu salah paham. Sholat istikharah itu begini, sholat istikharah itu orang sudah punya pilihan. Sudah menetapkan, tapi dia nggak tahu pilihannya ini benar atau tidak. Dia mohonlah kepada Allah. Ya Allah, kalau pilihan saya benar, mudahkanlah ini, berkah ini. Dan buatlah saya ridho dengannya. Tapi kalau enggak bagus, ya Allah palingkan saya darinya. Beri saya hal yang lain dan buat saya ridho dengan hal yang lain itu. Nah itu. Jadi ketika seorang masuk, enggak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya. Sebab dia di kondisi apapun, dia sudah serahkan kepada Allah. Dan apa yang di sisi Allah, itu meyakinkan. Kalau kita, hitungannya memang enggak nyambung gitu kan. Kemudian keyakinan di sudut lain. Ada namanya, itu mungkin yang disebut ya, peristiwa di awal kali nyicil rumah ya, jalan saja, yakin pasti lunas. Nah, itu namanya kalau bahasa ininya itu berbaik sangka kepada Allah. Berhusnuzon. Jadi di dalam hadits qudsi itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Iya benar tuh. Jadi kalau dia menyangka baik, wah ini saya pasti dibantu oleh Allah. Yakin dia itu, Allah akan bantu dia. Itulah mungkin yang terjadi. Itu cakep itu. Jadi sebenarnya diulangi saja. Sudah kita pastikan, insya Allah ini saya ada potensi, saya bisa mendukung. Saya yakin Allah membantu saya. Berbaik sangka. Salat istikharah sudah nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau misalnya itu nggak bagus, Allah akan palingkan kita kepada hal yang lebih baik. Kan begitu aja. Selesai. Tenang kehidupan gitu. Nggak usah ribet ya. Iya, nggak ada yang ribet. Udah lah. Ya udah nggak rezeki gitu ya. Iya betul. Tapi perlu salat istikharah nggak, Ustaz, kalau udah yakin? Karena kan salat istikharah ini kan ketika dia bingung ya. Bimbang. Kalau dia udah yakin, oke. Angle-nya beda ya. Jadi tadi saya bilang istikharah itu bukan sholatnya orang bingung, enggak. Orang yang malah dia sudah punya pilihan. Sudah punya pilihan. Jadi dikatakan di dalam hadits, idza hamamta bi amrin. Apabila kamu sudah niat sungguh-sungguh ingin melakukan perkara, itu bukan orang bingung itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farka raka'ataini min ghairi fardhah. Maka salatlah 2 rakaat. Ini sholat sunnah bukan wajib. Itulah yang disebut dengan sholat istikharah. Ada doa-doa tertentu atau doa? Ada doanya di dalam. Ketika selesai doa, ketika dia sholat istikharah, dia baca Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir wa anta allamul ghuyub. Ya Allah, saya memohon pilihan dengan ilmumu. Dan saya memohon ketetapanmu dengan kemampuanmu. Dan saya memohon dari keutamaanmu yang maha luas. Ya Allah, engkau maha tahu, saya nggak tahu. Ya Allah, engkau maha mampu, saya nggak mampu. Ya Allah, engkau maha tahu apa yang gaib. Ya Allah, kalau memang ini perkara baik, berkahi saya dalam hal ini. Ya, Allahumma in kana hadzal amru khairan li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Ya Allah, takdirkanlah ini terjadi untuk mudahkan, berkahi. Bukan itu aja dimudahkan. Diminta supaya diberkahi. Berkah itu luar biasa itu. Doa keberkahan. Yang sedikit itu bisa banyak. Yang pendek bisa jadi langgeng. Itu dengan keberkahan.
Nah, jadi kita mohon kepada Allah. Terus kita mohon, ya Allah kalau memang nggak baik, fasrifni anhu, palingkan saya darinya. Wasrifu anni, dan hal tersebut palingkan dari saya. Waqdur liyal khair haitsu makan, thumma ardini bih. Kemudian takdirkanlah untukku kebaikan, lalu buatlah saya ridho di atas kebaikan itu. Mantap Pak Darto. Jadi itu cari aja doa istikharah itu semua ada di mana-mana ditulis, panjang dan gampang dihafal. Ya, jadi Imam Al-Bukhari itu rahimahullah, ini saya beri penerapan ya supaya kita tahu bahwa istikharah ini bukan untuk orang ragu gitu loh. Imam Al-Bukhari, beliau hafal hadits itu puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Beliau ketika menulis kitab sahihnya, setiap hadits yang akan beliau masukkan di dalam kitab sahih, beliau sholat istikharah dulu. Baru beliau tulis haditsnya. Jadi kadang ada yang pernah nanya tuh, katanya kok Imam Ahmad bisa sholat 400 rakaat dalam sehari dan semalam? Itu kan tidak ada dalilnya. Siapa bilang nggak ada dalilnya? Dia di bab sholat istikharah aja bisa sholat sampai 1000 rakaat. Coba tulis hadits 500 hadits. Tiap kali hadits mau ditulis sholat 2 rakaat sudah berapa? 1000 itu. 1000 kan? Iya. Itu dari satu bab sholat aja. Jadi luar biasa itu ahli hadits itu, makanya diberkahi. Karya Al-Bukhari sudah lebih 1000 tahun sampai sekarang masih dibaca oleh umat Islam. Masih bermanfaat. Betapa banyak pahala yang mengalir untuk beliau itu. Subhanallah. Jadi memang kalau kita serahkan perkara kepada Allah itu ringan perkara itu. Kalau kita yang memikulnya, itu ibarat kita memikul bumi. Berat bumi ini kita pikul. Bumi itu dijadikan oleh Allah di bawah kaki kita untuk diinjak, bukan untuk dipikul. Jadi jangan mikirkan sesuatu yang bukan beban kita untuk memikirkannya. Ya, barakallah. Insyaallah, Allah barik fiik. Mantap itu. Mantap Pak Darto. Dulu mungkin kita kan benar-benar husnuzon, sekarang tuh kan dikit-dikit prasangka buruk. Iya. Dan seterusnya. Cakep deh. Itu kan pasti syaitan yang membisikin, nggak bisa lo, kayak bisa aja lo. Ntar kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Waswas ya, Ustaz ya. Jadi syaitan itu ya gunanya dia ada untuk membuat orang ragu. Itu kan syaitan ya. Jadi orang sudah tahu ini baik aja, datang ya. Kamu bersedekah, miskin kamu nanti. Apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu? Padahal hartanya banyak, masih boleh dibilang apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu. Atau misalnya mau ngasih orang, ntar sama dia dipakai buat yang enggak tuh. Jatuh dosa lain lagi. Dosa suzon lagi. Dan itu keahlian syaitan, dia paling jago tuh. Ada hal-hal yang seperti itu kalau datang dari syaitan yang meragukan, kita nggak usah melayaninya, cuek saja. Dan kita cuek itu dapat pahala gitu loh terhadap syaitan. Karena itu diriwayatkan dalam hadits Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, datang syaitan kepada salah seorang di antara kalian. Pertama dia tanya, lurus-lurus dulu dia tanya, siapa yang menciptakan langit? Siapa menjawab Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Siapa menjawab Allah. Syaitan tanya lagi, siapa yang menciptakan pohon? Siapa menjawab Allah. Terus dia tanya, siapa yang menciptakan? Hamba menjawab Allah. Dan sampai akhirnya syaitan bertanya, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Akhirnya langsung masuk ke dalam sesuatu yang membuat dia ragu. Nah, ini kan sering dialami oleh orang-orang nih. Kata Nabi SAW, kalau siapa yang mendapati hal yang seperti ini, 3. Yang pertama, hendaknya dia berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Ya, ibarat ada anjing menggonggong, terus kita gonggongi juga anjingnya, dia menggigit kita gigit juga, kan nggak masuk akal. Nggak bisa habis. Dia menggonggong anjing, nanya rumahnya mana? Ini pemiliknya siapa? Nanya, Pak, tolong urus anjing ini, selesaikan, kan beres gitu kan? Bilang aja ke pemiliknya. Sama syaitan itu ciptaan Allah, mohon saja kepada Allah, berlindung dengan syaitan, selesai. Kita dicukupi dari kejelekan dia. Itu satu, mesti ada. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian hendaknya dia berkata, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Harus dia ingatkan lagi dirinya, dia beriman kepada Allah. Setelah itu, waliyantahi, ini yang ketiga yang penting juga, hendaknya dia berhenti. Jangan dia layani, sebab itu pertanyaan tidak ada habisnya. Dan itu pintu masuknya keraguan. Dan di situ arah syaitan membuka syubhat. Jadi kalau selalu dilayani, itu memang pintunya syaitan. Jadi nggak boleh kita masuk ke situ, itu akan mencelakakan diri kita. Makanya Nabi SAW memberi obat yang paten, berlindung kepada Allah, bilang saya beriman kepada Allah, sudah, nggak usah dilayani, cuek saya. Terus kalau dilayani nggak bisa habis tuh kayak yang
Ada nggak? Kalau ada gimana? Nggak ada. Kalau ada gimana? Enggak, ada. bukan. Dia nggak ada habisnya juga. Itu yang di TV ada. Ayo, sorry. Bukan. Kalau ada gimana? Nggak ada. Iya, Ada. iya. Kalau Panjang terus dia. Keren, mantap nih makin daging nih. Pak Darto mau nanya berikutnya lagi, silakan. Wah. Gini, masih berkaitan dengan keyakinan itu tadi kan. Salah satu hal yang saya tidak pernah ragu itu, dan saya bahkan di podcast saya sendiri, saya juga punya podcast kalau mau dengerin podcast Mas. Oh siap. Juara 1 ya di Spotify. Ya betul. Udah enggak kayaknya. Nggak apa-apa. Udah. Saya tidak itu cuma penilaian di mata manusia. Yang paling terpenting buat kami adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau Allah ridho semuanya lancar, Bro. Masya Allah. Sampai mana tadi saya? Saya lupa tadi. Podcast Mas. Oh iya. Saya pernah ngomong di podcast Mas masalah matematika Allah gitu. Matematika Allah tuh nggak masuk akal manusia gitu. Dan itu juga sudah terbukti sama saya berkali-kali. Bahkan banyak momen-momen yang itu dibuktikan sama Allah berkali-kali. Ada satu momen kalau boleh dicontohin waktu saya masih jadi penyiar lah. Penyiar waktu itu kan kita andalannya gaji sama MC. Iya. Bener nggak? Iya, Udah itu doang, gaji, MC atau nggak voice over lah gitu. Iya. Gaji ya oke lah. Iya. Cukup lah buat beli ketoprak Pak Ustadz. Wih. Cuma kita tuh selalu mengandalkan si MC itu kan ya. Iya. Atau take VO itu kan ya. Waktu itu pernah tuh lagi bokeh-bokeh. Waduh gila nih. Kenapa job lagi sepi amat? Silakan kalau mau diangkat dulu. Iya, dulu. Siapa tahu dari negara itu Pak. Iya betul. Oh bener. Dari Saudi biasanya. Dari Saudi. Saya aja angkat. Enggak jauh. Nggak ngerti juga kan? Nggak ngerti juga bahasanya. Ustadz kalau Ahlan wasahlan. Iya. Kalau di ruangan gue beliau teleponnya bahasa Arab semua gitu. Lah gitu. Iya. Oke, lanjut lah. Iya waktu itu lagi bokeh-bokehnya, terus aduh kenapa gak ada job nge-MC nih, gak ada job voice over nih, kering banget nih duit. Keinget astagfirullahaladzim, belum sedekah. Langsung kontan saat itu juga, sedekah ditransfer. Cuma butuh 1 jam langsung dapat kerjaan 16 kali lipat value-nya dari itu. Masya Allah. Itu saya gak akan pernah lupa tuh. Masya Allah. Ya Allah gitu. Berarti emang lupa sedekah aja tuh. Begitu kontan sejam itu, set lang ditransfer. Gak nyala lama 1 jam. Tok ada kerjaan voice over nih gini. Sekian versi sekian cut. Lo tahu kan itu kok sekian versi sekian cut. Oh nyayur nih. Alhamdulillah ya itu Allah. banyak banget itu. Iya gitu. Sekian versi dia itu ada versi-versian. Versi per cut gitu lah. Anyway, itu berbelas-belas tahun yang lalu. Nah, itu pun juga alhamdulillah selalu saya terapkan. Nah, tapi mungkin buat saudara-saudara kita yang mungkin itu kan berarti kan ada semacam pengharapan kepada Allah kan. Nah, alhamdulillahnya waktu itu saya kontannya tuh beneran kontan tuh sejam tuh. Tapi mungkin ada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang saya sudah sedekah. Mana nih? Tapi mana ya Allah, tolong mana ini pertolongan kau belum datang ya Allah. Nah itu gimana Pak Ustadz? Oh sedekah cakep. Jadi ini nggak tahu ya saya menerangkannya gimana. Tapi mungkin saya kasih ringkas saja. Boleh. Nanti saya khawatir saya beri panjang-panjang. Iya. Agak ribet nanti dipahami ya. Oke. Jadi begini, pertama ketika kita melakukan sesuatu, dasar pokok yang kita niatkan itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu asalnya. Apa gitu mau bersedekah maupun yang lainnya. Jadi kalau di belakang hal tersebut ada hal-hal terkait dengan dunia, itu nggak apa-apa. Karena memang Nabi SAW bersabda, dawi mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Ya orang sakit, kita ada yang sakit gitu ya, dia bersedekah itu, masya Allah terbukti itu. Banyak tuh orang-orang sakit kronis nggak diperiksa, nggak tahu sebab apa segala macam. Dia bersedekah mushaf berapa gitu, dia melakukan sedekah, sembuh dia. Nggak ada yang tahu gimana caranya dia sembuh. Nah itu memang meniatkan itu untuk sembuh boleh saja, tapi itu mengikut belakang. Itu namanya sesuatu bukan asas di dalam amalan. Sebab amalan itu kalau dia ibadah disyaratkan dia ikhlas, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang kita mantapkan. Jadi ketika kita melakukan hal tersebut, bagus kita introspeksi diri. Oh ini apa ya kira-kira yang kurang dari saya? Apa yang kurang dari saya? Nah itu masya Allah ya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Dan memberikan kepada hamba-hambanya sesuai dengan bagaimana
dia menapaki jalan-jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia melakukan hal yang mendekatkannya kepada Allah, Allah maha lembut kepada hamba-hambanya. Dan mungkin akan memberikan kepadanya rahmat dari arah yang tidak pernah dia sangka. Cuman perlu diingat juga bahwa ketika kita bersedekah, ya, dan kita meniatkan sesuatu dengan sedekah tersebut dan belum tercapai, bukan artinya sedekah itu belum diterima atau niat kita itu belum terkabulkan. Bukan artinya seperti itu. Mungkin saja yang kita inginkan itu sesuatu yang tidak baik untuk kita. Allah beri kita sesuatu yang lain, ya kan? Terus mungkin saja itu sesuatu kalau diberi di dunia nggak layak, ya. Karena mungkin kalau dia diberi di dunia tidak diberi lagi di akhirat. Ya, mending disimpan aja di akhirat. Jadi amal ya. Jadi kita selalu berbaik sangka dengan apa yang kita lakukan. Itu kuncinya, itu yakinnya sebenarnya. Balik lagi ke husnuzon itu tadi ya. Kembali lagi ke yakin, ke husnuzon itu ya, Ustaz. Iya betul. Jadi ada hal yang unik ya dari sebagian ulama. Ini cara berpikir lain ya. Dan itu juga menunjukkan tingkatan-tingkatan orang dalam memahami ilmu agama. Jadi ada seorang alim yang biasanya dia keluar, dia duduk ke murid-muridnya, dia ngajar. Suatu hari dia duduk di tengah murid-muridnya mengajar. Itu turun dari gunung, kambing gunung itu turun. Padahal kambing gunungnya kita tahu ya paling sulit ditangkap gitu. Kambing gunung. Turun kambing gunung ini dari gunung, turun sampai bersimpuh di depan alim ini. Tarik lehernya gini, seakan-akan siap disembelih. Ya, orang kan kalau masuk sekarang, masya Allah ini karomah ini. Wah, luar biasa ini kan gitu kan. Tapi ini apa yang terjadi pada si alim ini? Beliau malah gebentaran, takut. Ya, murid-muridnya heran, tanya, ada apa Syekh? Kata beliau, tadi saya sebelum duduk di sini, sambil saya keluar, saya berniat di hati saya, andai kata saya hari ini makan kambing gunung. Cuma bilang di hati dia. Cuma membatin ya. Iya. Andai kata hari ini saya makan kambing gunung. Subhanallah, turun betul kambing gunung ada di depannya. Tapi begitu dia turun depan, dia malah khawatir. Ini saya khawatir, ini nikmat Allah segerakan untuk saya di dunia, saya tidak diberi di akhirat. Oh ya Allah. Itu yang membuat dia takut. Sebab sekarang kan dia mengajar ilmu kan. Jangan sampai dia karena mengajar ini, dia mengharap dunia dikasih cash di dunia, tidak diberi pahalanya di akhirat. Itu yang dia takutkan. Seorang alim begitu, ya. Ngeri juga. Jadi kita kan wah keren juga gue ya. Indigo gue nih. Ini dia nih, gitu kan malah. Ya maksudnya yakin kita itu ini dia nih. Yakin kita ini kan. Dia nih jawaban kalau Allah yakin gitu beliau ya? kan lain lagi dia, yakin dia lain lagi. Itu yakin juga. Makanya saya bilang tadi yakin itu derajat, bertingkat-tingkat. Nah, karena itu dikatakan di dalam Al-Qur'an tentang orang bagaimana bisa mendapatkan ketinggian di dalam agama, ya itu disebutkan waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqin waja'alna minhum a'immah, dan kami jadikan di antara mereka ada para tokoh-tokoh, orang-orang panutan. Kenapa dia ditinggikan? Ada dua sebabnya, karena kesabaran mereka dan karena mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Kembalinya kepada yakin lagi. Karena itu kata sebagian ulama bil imamat bil yakin bil ilmi bil yakini was sabar tunal al imamata bid din. Dengan keyakinan dan sabar ketinggian dalam agama akan tercapai. Cuman sampai keyakinan ini kan nggak sampai begitu aja. Itu kan ada ilmunya, harus belajar dulu kan. Betul. Ya, sampai misalnya kita berbaik sangka kepada Allah. Itu kan tadi ilmu tuh. Misalnya sedekah itu bagaimana cara memahaminya? Itu kan ilmu. Supaya jangan kita sangka ketika kita bersedekah atau kita misalnya berdoa, doa kita tidak diberikan, kita anggap doanya tidak dikabulkan. Padahal kita cuma perlu update ilmu saja. Sebenarnya dikabulkan itu apa maknanya? Dikabulkan itu bisa kamu diberi apa yang kamu minta. Yang kedua, dikabulkan bisa bermakna kamu diberi yang lain lebih bagus daripada itu. Kamu tidak diberi yang kamu minta sebab itu kurang bagus untuk kamu. Dikabulkan juga bisa bermakna apa yang kamu minta kamu nggak cocok terima di dunia, disimpan untuk kamu di akhirat. Itu dikabulkan juga. Tapi ini kan kita perlu ilmu untuk itu kan. Begitu di-update ilmunya, Masya Allah, akan berubah gitu. Masya Allah. Sama dengan sholat ya, ini hal-hal sepele.
masalah-masalah ilmu. Kayak sholat, Sat. Misalnya sholat ya. Kita masuk sholat. Semua orang sholat itu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya kan? Sekarang apa yang dia bayangkan takbiratul ihram? Ya RAB buat bikin event. Jujur lu pernah gitu kan? Jujur lu. Ya Allah, itu kok nggak closing gimana ya? Itu ya aduh gimana ini gitu ya. Iya itu manusia tuh gimana ya? Jadi kita ketika berucap Allahu Akbar, ada banyak renungan di situ. Nama Allah tuh besar sekali, nama Allah itu. Akbar, yang paling besar. Ya, kebesaran Allah itu saya simpulkan misalnya, Allah Maha Besar pada rububiyahnya, pada segala hal yang dia lakukan. Dia mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, Maha Besar. Dialah Allah yang Maha Besar, satu-satunya diibadahi. Maha Besar dalam seluruh nama-nama dan sifatnya. Maha Besar dalam ketentuan dan agamanya, dalam agama dan syariatnya. Maha Besar dalam ketentuan dan takdirnya. Itu kan luar biasa itu. Allah Akbar akan beda nanti rasanya. Itu cuman kita perlu beberapa kalimat itu tadi memahami. Akan beda apa yang kita mohon, apa yang kita rasakan. Itu pengaruh ilmu. Dan itu akan berbeda derajat yakin seseorang. Saya beri contoh lain. Yang biasa kita berlalu sehari-hari. Kita membaca di setiap sholat pasti baca surah Al-Fatihah kan. Ya, di situ kan ada permohonan agung tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, sekarang penafsiran jalan yang lurus itu apa? Itu kan kadang kita kurang memahami. Kita cuma memahami jalan yang lurus. Ya Allah, berilah saya di dunia jalan yang lurus, yang benar, saya tidak tersesat. Itu oke, bagus. Tapi ada makna lain. Makna lain ini juga dahsyat dan bisa masuk ke dalam makna ayat. As-siratal mustaqim, di hari kiamat itu ada namanya as-sirat, jembatan. Dihamparkan di atas punggung neraka jahanam. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, lebih sangat licin. Tidak ada yang bisa melewati jembatan ini kecuali amalannya. Nah, ini setiap orang yang mau ke surga harus lewat jembatan ini. Itu sumpah dari Allah. Nah, makanya ketika kita tahu ini makna yang kedua, kita ketika bermohon ihdinas siratal mustaqim, kita minta dua, kelurusan jalan di dunia dan kelurusan jalan di akhirat. Akhirnya kan berbeda makna, perenungan, keyakinan, cuman masalah ilmu. Jadi ilmu itu derajat untuk menyambung kepada keyakinan. Bobot sekali nih narasumbernya Pak Darto ya. Gokil. Kasih solusi akan mengadakan pengajian akbar bersama Ustadz. Waduh, gak ada. Nanti aja di sini dulu aja. Nanti baru kita pikirkan. Di Istiqlal enggak? Belum? Amin. Pengennya gitu. GBK nanti. Amin dong. Amin. Bareng kamu Sadul ya. Iya betul. Nah, mungkin kawan-kawan yang ada di Zoom ada yang mau bertanya nggak di sini? Udah ada. Hai Zoom. Bukan, Zoom itu platform. Nggak ada. Lanjut lagi pertanyaan terakhir buat Pak Imam Darto ya. Pertanyaan terakhir Pak Darto. Waduh. Tadi katanya udah menggebu-gebu nanya ada sudut pandang kenapa orang bisa agnostik. Nggak diumumkan toh? Yeah. Bicara keyakinan tuh Pak Ustadz. Secara umum aja. Ya, bicara keyakinan Pak Ustadz. Nyambung kan, yakin sama Allah gitu. Yakin. Kan? Yakin sama Allah. Yang tadi itu dia ya alhamdulillahnya masih diberikan hidayah. Saya berkhusnuzon kepada Allah nih, masih diberikan hidayah, masih diberikan iman untuk menjadi seorang muslim, gitu kan. Yeah. Maka dari itu aja saya yakinnya masih naik turun tuh, yang kayak ya Allah bisa nggak ya? Aduh Allah bantuin nggak ya gitu loh, ya kan. Tapi ada juga orang-orang yang keyakinannya beda nih Pak Ustadz. Ada yang disebut dengan agnostik. Atau yakin adanya Tuhan tetapi tidak percaya dengan adanya agama. Jadi ada ateis sama agnostik ya? Kalau ateis kan nggak percaya Tuhan. Oke. Kalau agnostik saya percaya ada suatu kekuatan besar yang mengatur alam semesta ini tetapi tidak percaya akan adanya agama. Karena menurut kalau correct me if I'm wrong ya, karena menurut seorang agnostik tuh agama buatan manusia gitu. Semua. Ya, saya nggak tahu ya. Saya bukan agnostik, alhamdulillah ya. Ya. Gimana Ustaz? Itu firm sekali, itu keyakinannya pun juga firm gitu. Yakinnya sama mungkin dengan keyakinan seorang muslim bahwa emang Allah adalah Maha yang Esa gitu. Contohnya gimana, Pak? Maksudnya gimana? Maksudnya contoh-contoh yang dia pikirkan
Yang akhirnya lo denger mungkin kisahnya atau mungkin lo baca-baca gitu. Biasanya orang-orang agnostik tuh kayak apa sih gitu. Apaan sih? Enggak, maksudnya kan ya belum tentu dia ngomong sama lo juga kan. Iya, enggak mesti pengen tahu aja mesti kok. Kira-kira gimana agnostik misalnya? Agnostik misalnya? Iya, misalnya sholat. Kan nyebutin nama Muhammad. Ya. Dia sendiri itu ya, betul. Nabi Muhammad. Betul. Tapi kok pas sholat kok tahiyat awal, tahiyat akhir kan tuh nyebutin. Syahadat kan di situ kan. Betul. Terus salah satu pertanyaan seorang agnostik tuh, loh, berarti kenapa Muhammad menyebutkan namanya sendiri di dalam sholatnya? Gitu. Bukan saya loh, gitu. Bukan pertanyaan saya itu. Ya, berarti dari situ ditunjukkan bahwa agama itu buatan manusia. Menurut persepsinya. Ya. Gitu. Oke, kita bahas nih. Ini Derry menjebak saya ya. Tadi itu obrolan di luar nih. Enggak, kan gua enggak ngomong ini siapa. Ini buat yang sekarang biar pemahaman itu biar benar gitu loh. Iya. Iya, coba mungkin kali aja orang lagi nonton. Yuk. Jadi sebenarnya fenomena orang yang mengingkari adanya Tuhan itu ateis ya lain. Iya. Itu kan semua orang tahu ya gimana. Saja dari akal sehat aja orang sudah bisa memahami bahwa itu nggak benar gitu. Nah itu suatu hari dikatakan bahwa Abu Hanifah sedang duduk, tiba-tiba datang kelompok Dahriyun. Dahriyun ini ateis, dia nggak percaya ada Tuhan. Oke. Kata mereka, sedang apa Abu Hanifah? Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, saya sedang berpikir ada perahu, tidak ada nahkodanya. Dia menaikkan baran, menurunkan baran, kemudian perahu ini berjalan, ya sampai ke tujuan, dia turunkan lagi barang itu, selesai balik lagi. Kata orang-orang ateis ini, kamu ini sudah tidak waras katanya. Kenapa? Masa ada perahu tidak ada nahkodanya? Wah, masuk tuh kan. Kata Abu Hanifah, ya kalian lebih tidak waras lagi. Masa dunia seperti ini tidak ada penciptanya? Wah, keren. Punchline. Langsung syahadat. Jangan langsung diulti dong. Jadi dia sebenarnya udah selesai kan. Jadi kalau ingin diberi dari bukti-bukti Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu menggugah secara akal tentang adanya yang mencipta, itu luar biasa banyak sekali. Ratusan sudut pendalilan untuk menggugah itu. Cuma ini kan masalahnya bukan di situ. Masalahnya ini orang yang tidak nyambung. Tidak nyambung. Iya, dia dapat di atasnya, tapi kok turunannya ke bawah nggak nyambung gitu loh. Dia yakin bahwa ada yang mencipta, ada Tuhan, tapi ragu bahwa ini agama bukan ada Tuhan. Kok bisa gitu loh? Jadi kalau dia yakin secara akal, ya dia pakai akal sehat, bahwa Allah ini ada yang mencipta, ya kan dia harusnya tahu bahwa yang mencipta itu sebagaimana dunia ini ya dicipta, tidak ada yang bisa menghalanginya. Demikian pula kalau dia menetapkan agama, tidak ada yang bisa menghalanginya, kan begitu? Ya, itu secara akal. Jadi harusnya itu nggak ada hujah apapun untuk dia menolak. Sekarang syaitan datang membisikkan. Ini kan bisikan namanya. Jadi dia bukan menolak agama itu dengan akal sehat. Itu namanya bisikan syaitan. Ini agama itu kan buatan manusia. Apa buktinya? Satu masalah buktinya. Nabi Muhammad kok menyebut dirinya sendiri kalau memang itu agama dari Allah, kenapa harus menyebut namanya? Nah itu kan dari sudut akal sendiri sudah, dari sudut logika sendiri sudah salah sebenarnya. Nabi Muhammad SAW kan diperintah Rasul Allah, ya, dan beliau itu menjalankan sebagaimana yang diperintah. Ya karena itu di dalam Al-Quran disebut nama beliau 4 kali. Itu mungkin tambahin aja, update saja. Saya kasih di dalam Al-Quran disebut nama beliau 4 kali. Di surah Ali Imran, di surah Al-Ahzab, di surah Muhammad, dan di surah Al-Fatah, di akhir surah Al-Fatah. 4 kali disebut namanya. Siapa yang menyebutnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutnya. Ya kan? Diperintah untuk membacanya di tasyahud, karena Nabi SAW itu dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Nabi mengajari kami tasyahud sebagaimana mengajari kami sebuah surah dari Al-Quran. Jadi itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hal-hal yang terkait dengan uluhiyat, penciptaan, ranah wewenang Tuhan, Allah yang mencipta, itu bukan ranah kita untuk masuk di situ. Itu bukan ranah akal. Ya, sebagaimana yang orang-orang yang agnostik ini, dia kan hidup. Kalau tanya kenapa kamu hidup, dia akan bilang saya punya ruh.
ya kan? Coba tanya kepadanya, rohmu itu kayak gimana? Dia pasti nggak bisa menjelaskan. Bener, di mana? Dia yakin dia punya roh, tapi dia sendiri nggak tahu rohnya kayak gimana. Apakah itu dia akan katakan dusta itu yang mengatakan ada roh? Nggak mungkin. Dia meyakini sesuatu, ketidaktahuan itu batas kemampuan kita, ya kan? Dan keyakinan itu hal yang lain, kan gitu. Jadi makna dari seorang itu beragama itu adalah suatu hal yang secara akal kalau ditetapkan itu akan ditetapkan oleh seluruh manusia yang berakal sehat. Seluruh manusia yang berakal sehat. Cuman orang yang memakai akalnya mengingkari Tuhan, mengingkari agama, itu sebenarnya bukan akal sehat. S-nya kan banyak itu. Akal sesat. Akal syubhat, akal syahwat, atau mungkin akal setan. Ya kan banyak S-nya kan, kita nggak tahu dari mana. Tapi kalau dia akal sehat itu tidak akan pernah bertentangan dengan sebuah ayat dan hadits pun. Wow, nggak akan pernah bertentangan. Bawa toh kalau ada yang nanya, ya kalau kan gue nggak tahu. Pak Ustadz yang saya bawa ya. Daripada kalah. Lu yang masuk. Kita doakan sama luar biasa. Pak Darto, terima kasih. Kalau mau diminum dulu Entramix. Entrasoy dulu dong. Ayo, bye Entramix. Entrasoy, asoy banget. Asik, beda lagi tuh. Tadi sebelumnya sorry, kayak gitu. Ustadz, mungkin bisa ditutup obrolan kita kali ini. Tentunya berikan nasihat pada saya, buat Pak Darto, buat kawan-kawan yang penonton. Iya, Masya Allah. Ini hikmah Ramadan. Ya. Salah satu hikmah Ramadan itu yakin. Keyakinan. Ya, yakin itu dia sesuatu yang bercokol di dalam hati. Dan ini selalu berulang. Karena itu subhanallah, umat Islam ini diberi dari rutinitas, dari syariat, itu membuat keimanannya selalu bertambah, dijaga dan dirawat. Karena itu alhamdulillah kita lihat ya di bulan Ramadan. Ya mungkin kita di selain Ramadan banyak lalainya, banyak berbuat dosa, hal-hal yang tidak baik. Semoga Allah ampuni kita semua. Amin. Ya, tapi begitu datang Ramadan, subhanallah, keimanan itu memanggil gitu. Banyak hal yang memanggil. Itu dari keyakinan yang menunjukkan agama ini benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat dari orang-orang yang berada di bulan Ramadan, ketika dia masuk banyak berdoa, memohon kepada Allah. Banyak di antara mereka diberi langsung doanya sebagaimana di konteks salah satu dari 3 pengabulan dia dapat sebagaimana diminta. Itu kan keyakinan juga, ya kan? Hal yang menambah dari keyakinannya. Sebagaimana kita ketika melakukan ibadah di dalam Ramadan, berpindah dari dari makan sahur, kemudian puasa, kemudian berbuka, itu hal yang menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana kalau kita berada di masjid, kita menyaksikan kebersamaan umat Islam, persatuan mereka, kemudian puasa kita sama-sama menahan, berbuka kita sama-sama berbuka, itu kan memberikan keyakinan kepada kita betapa indahnya agama ini, merawat kebersamaan, selalu mengajak kepada persatuan. Ya. Dan banyak lagi hal di dalam Ramadan ini yang harusnya membuat kita semakin yakin dan berada di atas tingkat tinggi. Sebab yakin ini adalah derajat yang sangat kita perlukan untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Dan perlu diingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu, terus beribadah, jangan terputus sampai keyakinan datang menjemputmu. Keyakinan di sini artinya kematian. Sebab orang semua tahu, yakin, manusia itu bagaimanapun dia menyimpang, dia pasti yakin satu ini, bahwa pasti dia akan mati. Ya, semua orang tahu bahwa dia pasti akan mati, ada akhirnya. Karena itu Nabi diperintah terus beribadah, tidak pernah terputus. Ini keyakinan juga sampai datang yang namanya ajal, sampai namanya keyakinan tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Darto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.